Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanatul Murhami Asari. Di sini saya sebagai mahasiswa S2 Taskia University, dan pada kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Islamic Business, Fintech and Startup Management dengan dosen pengampu Dr. Nur Hendrasto MSI CBC. Di sini saya sedang bersama Mas Ilham sebagai salah satu owner Kopi Luvium, dan saya akan mewawancarai untuk tugas UTS pada mata kuliah kali ini. Oke, langsung saja untuk pertanyaan podcastnya. Mungkin singkat, ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Mas Ilham. Yang pertama, apa yang memotivasi Mas Ilham untuk memulai bisnis coffee shop ini? Oke. Sebelumnya terima kasih ya kesempatannya untuk Mas Hanat terkait dengan motivasi. Sebenarnya pasti dalam berbisnis kita itu ingin pasti dalam berbisnis kita itu ingin menyejahterakan keluarga, diri sendiri, dan tentunya orang di sekitar kita ya. Namun ketika merintis bisnis ini awalnya sebenarnya tidak ada niat ataupun pikiran ini akan besar gitu ya, karena ya semuanya dilakukan dengan hati tulus. Jadi motivasi awal sebenarnya men-challenge diri gitu, apakah sebagai pengusaha kan benefitnya kita bisa punya manfaat untuk masyarakat, dan juga gimana caranya kita bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Gitu. Jadi sebenarnya di awal tuh misinya ada sosialnya sebenarnya, ada juga ya misi untuk profit seeking. Oke, sangat menarik sekali ya Mas ya, untuk mempekerjakan banyak pekerja gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep dan model bisnis yang Kopi Luvium jalankan pada saat ini hingga bisa sampai 3 cabang dan akan buka di cabang Bandung ini, Mas? Oke, bisnis model awal sebenarnya seperti kedai kopi ataupun F&B pada umumnya ya, menjual makanan dan minuman secara dine-in dan secara online. Namun pada perkembangannya sebenarnya opportunity untuk bisa mendevelop bisnis model itu menjadi lebih luas ketimbang sekedar menjual makanan dan minuman. Gitu. Kita bisa provide ruang di mana orang bisa memanfaatkan ruang itu. Gitu. Entah itu untuk meeting, entah itu untuk kerja kelompok untuk teman-teman mahasiswa, atau teman-teman yang punya event organizer, kita juga bisa provide event kayak gitu. Jadi pada akhirnya bisnis model itu menjadi lebih luas dan tidak sebatas pada penjualan makanan dan minuman. Oke. Emang pada saat ini coffee shop udah mengarah ke sana ya Mas? Betul. Jadi nggak terbatas sama makanan dan minuman. Jadi untuk berkumpul, untuk ya hangout dan bekerja juga bisa di coffee shop ini. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sajakah target pasar utama pada coffee shop ini Mas? Ya, jadi mungkin di tengah persaingan coffee shop yang sudah semakin ketat ya, kita harus punya segmentasi yang clear untuk bisa kemudian tetap relevan dan sustain gitu. Nah, kalau dari Kopi Luvium sendiri, target market atau positioning kita itu clear di market Gen Z dan millennials seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada data yang kami punya, ternyata teman-teman ataupun kakak-kakak kita yang senior ya, di atas umur 40 sampai dengan 50-an itu tetap kejaring gitu. Jadi memang se-universal itu, namun tetap kita secara branding, secara marketing, dan secara unique selling point itu kita fokus ke market Gen Z dan milenial. Oke. Emang di sekitar sini juga coffee shop yang dekat dengan sekolah gitu, setelah ibunya mengantarkan sekolah anaknya, ibunya tuh langsung ngopi bareng gitu, sekalian arisan gitu. Iya, biasanya kayak gitu ya Mas. Oke, baik Mas, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sejak awal sudah ada investor atau dimulai dari modal pribadi untuk coffee shop Kopi Luvium ini Mas? Jadi Kopi Luvium itu kan berdiri tahun 2020. Awalnya kita
bootstrapping istilahnya. Jadi dengan modal sendiri buka, dengan outlet yang kecil, 3 petak saat itu. Namun kemudian karena mungkin terjadi coffee boom gitu ya, demand kopi itu meningkat. Yang tadinya orang mungkin minum kopi saset, atau mungkin yang minum kopi itu yang udah tua, tapi ternyata anak muda itu juga suka nih. Itu dibalut dengan value, itu bisa nongkrong bareng gitu sama teman-teman dan melakukan kerja-kerja positif lainnya. Akhirnya si coffee shop itu menjadi relevan untuk kita buat. Kayak gitu. Oke, jadi berangkat dari coffee shop kecil hingga mencakup banyak investor dan akhirnya bisa sebesar ini dan bisa. Awalnya modal sendiri, cuman karena coffee boom tadi akhirnya kita dilirik lah sama investor-investor yang mana menjadi penting gitu untuk punya speed ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bootstrapping terus mungkin kita akan kalah speed, sementara di industri F&B itu ada istilahnya namanya bubble. Gitu. Jadi akan terjadi bubble ataupun istilahnya kejenuhan ya. Dan akhirnya kita ketika tidak kuat modal, jadi coffee shop adalah industri yang padat karya dan juga padat modal. Gitu. Jadi kalau kita nggak kuat modal, kita nggak punya artinya bergain untuk bisa mendevelop konsep, value, dan juga melakukan expand di marketing cost. Gitu. Ya, banyak sekali tuh coffee shop yang tidak padat modal pada akhirnya gulung tikar. Betul. Dari sekian banyak cabang dan akhirnya udah benar-benar udah hilang aja gitu, Bang. Betul. Jadi emang penting sekali modal di industri yang padat modal ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa kali Kopiluvium ini mendapatkan pendanaan dari investor? Iya, jadi setiap kita buka outlet pasti kita open investment ya. Dan artinya sudah 3 kali kita open investment dan setiap outlet itu investornya berbeda-beda. Gitu. Dan kita juga bikin PT yang beda-beda supaya lebih jelas secara manajemen keuangan dan manajemen pengelolaan. Kayak gitu. Artinya secara visi jangka panjang kita juga pengen setiap outlet itu berdikari, tidak bergantung satu sama lain, dan juga mengurangi potensi-potensi yang akan merugikan dari founder gitu, ketika kita membuka investment di tiap pembukaan outletnya. Emang sebagian juga seperti itu, karena emang setiap daerah juga memiliki budaya masing-masing gitu. Kayak di Jakarta mungkin kayak gimana, Bandung kayak gimana gitu. Karena investor pun pasti selain materi, ada hal imaterial yang dikontribusikan, entah itu saran ataupun masukan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kopiluvium ini memastikan kerjasama dengan investor itu agar sesuai dengan prinsip syariah? Ya, jadi kita selalu menggunakan konsep syirkah mudharabah ya. Jadi bagi hasil itu tergantung dengan hasil real di lapangan, tidak menggunakan konsep riba gitu, supaya memang dalam bisnis itu kita mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Amin. Seperti itu. Karena emang udah sebagian juga begitu, kayak misalkan pendapatannya sekian dan dibagi hasilnya itu pun juga sekian, karena sesuai prinsip dengan syariah, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah muslim gitu. Betul, kita menggunakan konsep syirkah mudharabah. Sangat menarik sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa produk pertama yang Kopiluvium rilis dan bagaimana respons pasar pada saat itu? Ya, pastinya kita fokus di kopi susu ya. Karena memang coffee boom itu diawali dengan kopi susu gula aren. Dulu tuh pionirnya adalah kopi tuku dan filosofi kopi. Namun setelah itu ternyata memang berkembang menjadi tempat gimana caranya orang bisa pesan makan dan lain. Jadi awalnya kita kopi susu, walaupun sebenarnya konsep awal kita juga agak unik. Dulu kopi dan angkringan. Gitu. Karena mungkin basic dari kami selaku founder ada 3 orang itu erat dengan budaya ngangkring di dekat kampus masing-masing. Namun ternyata pas berjalannya waktu, prinsip dari bisnis adalah efisiensi dan kelancaran operasional. Gitu. Nah, angkringan itu menjadi tidak terlalu relevan pada akhirnya secara speed waktu dan profitabilitas. Gitu. Jadi akhirnya kita menghilangkan branding angkringan dan kita fokus di kopi susu dan meals dan juga platter.
seperti itu. Karena saya pun juga pernah buka angkringan gitu, karena sangat capek juga untuk Betul. paginya kita belanja, siangnya kita masak, sorenya kita harus ngangkut gerobak lagi untuk jualan gitu kan. Betul, dan potensi basinya tinggi Iya, ya, Mas ya. betul. 3-4 hari itu kita harus udah ganti makanan lagi gitu, Iya. karena frozen itu udah nggak bagus untuk kita jual gitu. Dan basi itu sangat tidak disukai lah dalam Iya. agama kan ya. Dan nggak boleh juga Nggak menjual boleh, ya. makanan makanan yang tidak layak gitu. Betul. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bahan baku atau proses penyajian dan sistem transaksi itu sudah mengikuti standar halal atau syariah untuk pada kopi luvium Ya, ini gitu? intinya kan konsep halal yang saya tahu juga kan seperti halalan thayyiban ya, halal selagi baik ya. Jadi secara hygiene, kemudian secara proses dan dari segi niat ya, kita juga pasti menuju ke sana. Gitu. Dan selama ini juga secara sebelum kita berkembang dan growing, pasti kita agak susah untuk mengakses informasi tentang halal ataupun dengan legalitas lainnya ya, karena kita masih dulu anak yang belum lulus kuliah gitu ya, pas awal-awal mulai 5 tahun 6 tahun lalu. Cuma pada pertengahan ya kita akhirnya jadi concern juga tentang legalitas, termasuk juga halal. Berarti kan kalau untuk sesuai syariah kan udah prinsip syariah udah pakai gitu syirkah mudharabah. Iya. Dan untuk kopi luvium sendiri itu makanan minumnya itu udah tersertifikasi halal gitu di MUI ya. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, apa keunikan atau signature produk yang membedakan brand kopi luvium itu dengan brand yang lain? Ya. Jadi memang di tengah persaingan yang ketat itu harus mementingkan aspek diferensiasi atau perbedaan, atau istilahnya kalau di marketing itu kan unique value propositions. Nah, kita tidak terlalu fokus untuk gimana caranya produk kita tuh paling enak, gitu. Karena enak itu adalah relatif sebenarnya. Kita fokus selain function, kita juga inject faktor emotion. Entah itu dari segi hiburan, live musik yang kita hadirkan, kemudian juga dari sisi hospitality aspek, di mana customer ketika datang itu disapa dengan baik, diingat namanya segala macam. Jadi aspek-aspek emosional itu yang kemudian kita tambahkan sebagai value proposition, termasuk ketika customer ulang tahun, gitu, kita kasih birthday treatment, kemudian juga ketika mereka ada hajat-hajat besar gitu ya, dan menggunakan ruang kopi luvium sebagai wadah. Nah, itu yang kita kemudian menjadikan momen-momen itu menjadi lebih emosional dan akhirnya melekat sebagai branding. Super sekali sih, sampai data pribadi birthday pun hari lahir customer tuh diketahui juga sebenarnya. Mungkin akan menjadi luar biasa melekat gitu. Mungkin baru pertama kali sih saya menemukan ada sebuah coffee shop yang mengetahui tanggal lahir customernya sih di kopi Kita luvium. tanya sih. Oh, kita tanya. Baik. Oke. Selanjutnya, bagaimana strategi kopi luvium untuk menjaga kualitas, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan itu sendiri, Mas? Kalau di kita tuh ada namanya service level agreement atau service level commitment gitu ya. Jadi mulai dari produk yang kita taruh di buku menu, kemudian juga dari sisi speed delivery-nya ke customer, ketika tidak mencapai promise dari yang kita janjikan, itu pasti ada komplimen. Gitu. Dan pasti itu menjadi bahan evaluasi bagi kami gitu ya. Kemudian dari sisi entertainment, kita juga mengkurasi talent live musik gitu. Jadi nggak tidak sembarang kita menaruh talent dan kita terus evaluasi. Termasuk event juga kita membuatnya multi genre. Ada yang eventnya mungkin fokus ke apa yang sedang naik di sosial media. Ada juga event yang kita tidak hanya fokus ke gerakan anak muda, tapi juga ke gerakan muslim juga gitu. Jadi kita bikin kajian, kemudian ada pop-up market, di mana UMKM dari yang menjual barang-barang Islami ya, entah itu tasbih ataupun juga aksesoris wanita gitu ya, itu juga jadi bisa involve gitu. Jadi sebenarnya kita dari segi positioning itu tidak
terlalu idealis, oke maunya di satu titik aja gitu, budaya-budaya hedonisme doang gitu. Tapi kita merangkul semua apa ya budaya gitu ya. Dan pada akhirnya jadi percampuran antara ekstrim A, ekstrim B ataupun kaum moderat gitu. Dan pada akhirnya semua tuh bisa menyatu gitu, yang kiri, kanan, dan tengah bisa berkumpul di Kopi Luwak Film ini dengan sistem yang sangat dinamis. Mungkin kedua terakhir, apakah Kopi Luwak Film itu menerapkan prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan tim dan keuangan bisnis? Ya, jadi secara pengelolaannya mungkin pada level dasar ya manpower, kita pasti memperhatikan dari sisi penggajian. Jadi ada yang namanya bonus ketika melakukan kerja-kerja ekstra, kemudian juga ada yang namanya THR gitu kan. Itu kita atur dalam satu struktur financing yang terukur gitu, dan yang kita laporkan itu juga real pada investor. Jadi apa yang kita dapatkan, baik itu adalah untung ataupun BEP ataupun rugi, kita pasti selalu sampaikan secara real di laporan keuangan. Berarti udah sesuai dengan syariah gitu. Apabila untung dan akan dilaporkan, jika rugi akan dilaporkan rugi, dan tidak ada kecurangan di dalam sistem keuangan pada Kopi Luwak Film ini. Betul, karena kita mengejar sustainability sih dari sebuah brand ini yang tidak hanya mungkin bertahan setahun 2 tahun, tapi hopefully bisa puluhan tahun. Betul, bisa jangka panjang. Itu hal yang tidak mudah sebenarnya untuk sebuah brand ini. Baik. Oke, selanjutnya bagaimana Kopi Luwak Film itu menyeimbangkan antara profit dan nilai keberkahan dalam bisnisnya itu? Ya, mungkin agak sedikit normatif ya ketika kita berbicara tentang pasti tujuannya hanya untuk keberkahan. Jarang mungkin yang secara normatif bilang seperti itu ya, tapi memang terkadang aspek-aspek keberkahan itu juga menjadi penting terkait dengan integritas, kejujuran, tadi terkait dengan manajemen tim dan keuangan, tentu juga secara niat ya, gitu. Karena kan A'malu binniyat. Karena kan amalu binniyat. Iya. Jadi semua tergantung niat. Kalau niatnya baik, insya Allah juga hasilnya akan mengikuti. Gitu. Jadi ya insya Allah Kopi Luwak Film bisa hadir menjadi sebuah brand coffee shop dan bisa berkembang mungkin ke arah retail nantinya, gitu ya, retail masif, dan juga banyak bis model lainnya yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat di sekitar, mulai dari sekitar outlet buka atau mungkin nantinya ekspansi di nasional gitu. Jadi dengan aspek-aspek tadi mungkin yang ditanyakan Mas Hanat itu jadi sebenarnya adalah core value dari tiap founder, dan pada akhirnya founder itu menjadi patokan ataupun menjadi kiblat di sebuah perusahaan gitu. Jadi pada akhirnya nanti karyawan juga akan insya Allah mengikuti core values yang kita buat pada diri kita sendiri dan menjadi core values pada perusahaan itu. Tuh. Karena pada hakikatnya sebuah pemimpin itu ditiru sama pengikut-pengikutnya gitu. Jadi apa yang kita contohkan itu harus baik gitu untuk ke bawahnya, untuk para pegawai, mungkin untuk staff dan yang lain-lain gitu. Betul. Sangat bagus ya. Bensinnya adalah tadi si profitabilitas ya. Gimana cara kita bisa meng-create profit itu setinggi mungkin, tidak dengan hal-hal yang tidak diajarkan di dalam agama. Dan sangat sangat bagus juga gitu untuk masyarakat sekitar, karena tidak hanya memberikan tempat tongkrongan, tapi juga bisa mempekerjakan masyarakat sekitar gitu. Oke, the best. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Mas, apa visi misi jangka panjang Kopi Luwak Film ini, terutama dalam kontribusinya terhadap ekonomi halal nantinya? Oke, kalau misalkan dari sisi ya pasti banyak sekali opsi gitu ya. Kita berbicara panjang, mungkin apakah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan. Dan kalau dari visi kami sebenarnya adalah gimana cara kita bisa secepat mungkin melakukan ekspansi dan balik modal sebelum terjadinya bubble. Nah, ketika kita sudah punya enough cash flow, kita coba masuk ke dalam bisnis model yang lebih basic gitu ya, lebih basic ataupun lebih commodity.
dan dibutuhkan oleh berbagai lapisan, tidak hanya tadi ya Gen Z atau milenial sih. Dan secara ekonomi halal ya pastinya kita gimana caranya membuat sebuah sistem yang dimana mungkin nanti teman-teman dari masyarakat itu juga bisa bergabung ataupun involve ke bisnis kita secara aktif maupun pasif gitu ya, entah itu modelnya franchise ataupun modelnya investment yang sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya, seperti itu. Jadi bisa ke private equity ataupun kita masuk ke dalam banyak sekarang yang instrumen investment yang sejenis IPO tapi memperhitungkan aspek-aspek agama gitu ya, ataupun nilai-nilai Islam. Kita coba pengen ke arah sana sih, insya Allah. Dan bakal ada nantinya IPO saham syariah dari Kopilview. Jadi ditunggu. Tunggu aja. Tinggal buka bursa efek, ada di situ nanti Kopilview. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mungkin itu apa sih Mar? Mungkin kaku gue ngomongnya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami, saya Hanatul Murhami dan salah satu foundernya Mas Ilham, dan kebetulan spesial banget ini kita berada di cabang yang akan buka, cabang terbaru nanti yang akan opening di tanggal 7 November. Oke, mungkin terima kasih Mas Ilham. Terima kasih Mas Anar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.